Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, asyukuru lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa akhal Islam rahimakumullah, Bapak Ibu atau nenek, abang kakak dan seluruh jamaah Masjid Nurul Fajar Fardu Subuh yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga derap langkah kaki, ayunan tangan, dan hadirnya kita memenuhi panggilan Allah adalah kebutuhan dan kewajiban, dan semoga bersimpuhnya kita di rumah Allah ini dalam rangka majelis ilmu, i'tikaf, dan hadirnya kita silaturahim akbar, yaitu mempererat ukhuwah, menyatukan saf kita umat Islam, adalah bahagian dari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata, dan semoga ini menjadikan keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Alhamdulillah, kita tentu ini menjadi semangat dan sumber kekuatan bagi umat Islam. Jangan sampai kalah. 2 pekan lalu kalau tak salah meletus gunung di Sumbar. Ada sekitar 30 orang yang meninggal, kurang lebih lah, mengatakan 27 dan seterusnya. Mereka ini mendaki gunung, membawa peralatannya, tenda-tendanya, makan minumnya. Itu bisa berjam-jam dan berhari-hari. Mendaki lagi, terjal, sulit. Banyak juga orang mau ke sana. Kita yang ada di masjid ini kan datar ya, dekat, bahkan dijanjikan oleh Allah tempat yang terbaik di muka bumi Allah ini masjid. Suara yang terbaik di muka bumi ini adalah azan. Tapi lebih menarik nampaknya mendaki gunung. Bahkan sampai di sana berletus gunung, mati dia di situ. Itu kalau dia sholat di atas, kalau tidak. Saya kadang terpikir, jadi jangan sampai kalah kita dengan para pendaki gunung. Nah, ini logika yang harus kita bangun sebenarnya.
Kemudian mari sama-sama kita hadirkan semangat untuk memenangkan Islam. Saya menganalisa beberapa buku tentang peradaban Islam. Saya simpulkan dalam tulisan saya, kewajiban memperjuangkan Islam. Dan saya melihat, bahkan kalau dilihat hari ini, kan menetes air mata kita. Perjuangan saudara-saudari kita di Palestina. Kita baru bicara pilpres, pileg. Kita baru bicara mencari sosok pemimpin. Di Palestina itu mencari air segelas saja itu berkilometer panjangnya. Antri gas untuk memasak berkilometer panjang. Tidurnya di tenda, musim dingin lagi. Belajar dari imannya penduduk Gaza. Kenapa mereka mau begitu? Yang mereka perjuangkan apa? Hah, Bapak Ibu? Islam. Mereka Allah takdirkan hadir di bumi para nabi. Lebarnya 12 kilometer, panjangnya itu kurang lebih 41 kilo. Yang mereka bela itu apa? Masjid Al-Aqsa. Coba Bapak tanya, kira-kira kalau hanya untuk membunuh orang Zionis Yahudi, mau nggak rumah hancur, anak meninggal, perang berhari-hari, sudah hampir 70 hari lebih? Bapak mau nggak? Mungkin nggak mau. Tapi karena yang dibela ini kehormatan Islam. Masya Allah. Baik, sebelum nanti ke sana, saya akan sampaikan apa yang saya tulis, apa yang saya baca, apa yang saya lihat. Kalau yang sempat kami alami, kami lihat di Mesir, ulama itu sering ditangkap untuk berdakwah. Tapi belum seberapa dari apa yang dilakukan dan dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin pertama, Bapak Ibu, mari kita mencintai, meneladani Rasulullah dalam hal ini. Sebenarnya Islam ini proyeknya kita atau proyeknya Allah? Hah? Jadi saya berpikir begini, dengan kita atau tanpa kita, Islam ini pasti menang, betul nggak? Dan Islam ini untuk kekinian, apakah hanya dimenangkan dengan satu golongan saja? Bahasanya begitu. Apakah Islam ini
bisa diselesaikan hanya dengan kehebatan satu golongan saja, yang mengaku mereka paling hebat, paling mantap, paling benar. Saya akan sampaikan poin yang berikutnya. Artinya kalau Islam ini proyeknya Allah, pimpronya Allah. Ada kontraktor di sini. Kalau perusahaan, pimpronya siapa? Ownernya, yang biasanya begitu, mereka. Kalau Islam, pimpronya siapa? Allah. Ini proyek Allah, Islam ini, bukan proyek kita. Coba apa kata Allah di surah As-Saff? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Ulama tafsir mengatakan cahaya Allah ini Islam. Allah sempurnakan cahaya itu. Sekalipun orang-orang kafir membenci. Dulu pernah perang Teluk. Jangankan perang Teluk, Palestina ini pernah perang, dibantu negara-negara Arab Teluk itu. Menang atau kalah? Kalah. Sekarang Palestina ada dibantu. Kelihatannya paling membantu Yaman, itu pun Laut Merah. Itu pun ternyata bukan murni orang Palestina, tapi ada orang Syiah. Sampai sekarang siapa yang kalah? Israel yang kalah. Ada yang mereka tutupi. Kata mereka baru 600 tentara yang mati, padahal sudah ribuan. Coba. Diperkirakan hanya 40 mujahidin Hamas yang baru tewas. 40 baru. Jumlah pejuangnya ada sekitar 40.000. Perhatikan. Jadi Islam ini bukan proyek kita. Ini proyeknya Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Kata Allah, aku ridha, kata Allah, Islam ini sebagai agama kamu. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadirkan sumbangsih? Apa yang harus kita rubah? Nah, ini nanti akan saya sampaikan. Baik. Jadikanlah Islam ini sebagai prinsip supaya kita punya mauqif. Tahu arti mauqif, Pak, Bu? Pendirian. Contoh, video terbaru Ustadz Somad.
Apa yang tergambar di benak kita? Antara ulama sama umaro itu harusnya memang umaro lah yang mendatangi ulama. Betul ya? Prinsip Islam, ulama mendatangi umaro atau umaro mendatangi ulama? Tidak boleh dalam sejarah Islam ulama menjilat kepada pemerintah, tidak boleh. Itu aib. Kata Nabi dalam hadis, iftutin, menjadi fitnah. Berdekat-dekat masuk ke sangkar pemerintahan ini, itu terfitnah. Tapi kalau diminta, didatangi, mengawal supaya tidak keluar dari koridor syariah, itu kewajiban ulama. Maka dia dipisah, ada istilah majelis MUI, majelis itu dulu. Jadi jadikan Islam ini sebagai prinsip. Saya senang ya, kata Ustaz Somad, tiap pagi saya baca WA, tiap pagi saya baca di Instagram, Telegram. Kemana kita ini Ustaz? Ada prinsip. Sekarang ditunjukkan saya di sini. Tidak ada abu-abu dalam Islam ini. Prinsip. Yang kedua, sebagai hukum, Islam ini dijadikan sebagai hukum. Ini kewajiban kita. Selain sebagai prinsip, Islam ini harus jadi hukum. Landasan pengambilan hukum. Ini mohon maaf. Saya sering sekali mengisi khutbah nikah, pesta nikah. Mohon maaf sekali. Jangan tersinggung. Saya bukan menyinggung, walaupun sedikit menyindir. Muslim di acara menikah, acara pesta, banyak agenda-agenda itu bukan Muslim. Saya tengok, pernah saya hadir di Hotel Premier, khutbah nikah di Hotel Pangeran, di Hotel Mona, di hotel ini, Hotel Merdeka. Sekarang emak-emak, kakak-kakak berjilbab, baju kebaya, berkilat cantik. Rata-rata tempat pernikahan itu tempat joget, divideokan, ting 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 ting, luar biasa. Itu kalau ditengok sama anaknya gimana? Emakku berjoget, ayah, emak, kakak. Luar biasa. Baik, apalagi kalau bicara di televisi tak terbentuk. Muslim acara pernikahannya ala Eropa, ala ini, terbuka. Jadi Islam ini dianggap bukan prinsip, bukan hukum. Enak dia aja, selera dia. Kacau nanti. Kalau Islam ini dijadikan selera kita, sulit kita untuk menang.
Yang ketiga, Islam ini sebagai kebutuhan darurat. Apa arti darurat? Emergency. Bukan sambilan. Ini bukan tersier. Bukan. Ini bagian dari kebutuhan pokok Islam. Baik itu secara individu maupun kolektif. Dan Allah mencintai supaya kita berjamaah. Masya Allah. Contoh begini, saya ambil 4 poin ini sama pejuang Palestina. Pak, Bu, mereka sedang berperang saja masih baca Quran, iya kan? Mereka kelaparan, dibuatlah dapur umum sama Abdullah Onim, yang orang Indonesia menikah sama orang Palestina. Ada mereka berebut, ada Pak. Malah ada bantuan, saling memberi sedekah. Kita pembagian BLT, bansos saja berkelahi bunuh-bunuhan. Udah kaya dapat juga. Coba itu di negeri kita. Di dalam Islam ternyata dicontohkan oleh mereka. Karena mereka bahasanya begitu. Mereka begitu memegang agamanya, maka mereka tidak ada istilah putus asa. Coba Bu, mungkin kalau Bapak Ibu melihat kiriman-kiriman media sosial, sosial media. Ada seorang ibu di Palestina itu bernama Isra Al-Jabis. 8 tahun mendekam di penjara sejak 2015. Ditangkap oleh agresi Zionis Israel, wajahnya mulus, gak ada cacat tubuhnya. Kemarin 2023 ini dikeluarkanlah pergantian tabadul al-asra, tukar ganti tawanan, pertukaran tawanan. Ibu yang tadi itu seperti dibakar wajahnya, disetrika. Seluruh jarinya dipotong sama orang Zionis Israel. Tapi apa kata dia? Boleh hilang cacat, tapi agama jangan pula hilang luntur. Kita, maaf ya Bapak Ibu, kami aja heboh, Ustadz Azhar, Ustadz di Indonesia ini baru dapat jabatan aja. Apa nih? Yang dibela hendaklah partai Islam. Ada? Nggak, saya berani. Kalau begini tak berani, kacau kita. Pak, baru nih jabatan ini yang 5 tahun, iya kalau menang. Kita udah memilih aja udah salah.
Yang debat kemarin itu istilah ordal, orang dalam. Kenapa? Nggak ada prinsip. Baik. Poin besar yang kedua tadi bicara tentang kewajiban memperjuangkan Islam. Poin besar yang kedua, kita harus mengetahui jalan memperjuangkannya. Kalau salah jalan, tergelincir. Salah jalan, sesat. Salah jalan, tak sampai. Mutar-mutar kita. Orang melihat yang mutar-mutar kebingungan, menanya tak mau, habis bensin. Misal kita ikut map, saya mau ke Nurul Pajar. Kadang map ini kalau kita tak pandai, mutar-mutar. Dibawanya ke Marsan, dibawanya lewat Jalan Areng ke atas, sampai juga, tapi bisa jadi lama deh. Padahal ada yang singkat. Baik. Apa poinnya? Tentukan pilihan Anda. Ini anaknya Ustadz nih kalau ceramah, ya kan? Tentukan pilihan Anda. Baik itu memilih organisasi, baik itu memilih afiliasi, memilih misalkan bahkan berumah tangga. Nabi suruh pilihlah wanita yang agamanya, bukan hanya sekedar kaya, cantik, keturunannya bangsawan. Enggak. Pak, Bu, kalau disuruh milih suami, milih istri aja agama, gimana milih pemimpin? Hah? Kemudian ini kata ulama, bagaimana mengetahui poros-poros perjuangan Islam? Satu, kejelasan tujuan. A, B, C, D, E, F, seterusnya. Coba berpikir sejenak. Tujuannya apa? Ini mengetahui standar poros perjuangan Islam. Ibu mau nyekolahkan anak, pasti ibu baca dulu flyer sekolah ini, apa namanya? Brosur, survei, nanya program, betul nggak? Hah? Bagaimana kalau kepemimpinan Islam? Maka ada kejelasan tujuan. Saya kalau masukkan anak ke sini, padahal niat saya mau dia hafal Quran. Di pondok ini tak ada menghafal Quran. Tujuan tak dapat. Anak saya tujuannya mau jadi dokter, saya masukkan di teknik, tak nyambung. Kita mau Islam ini menang, tapi kita masuk di satu ruangan, di satu rumah, satu organisasi,
bukan memperjuangkan Islam, tapi memperjuangkan perut, jabatan. Bisa menang? Mana? Kedua, kejelasan roadmap-nya tadi, bingkainya, alurnya. Kalau mau membangun rumah, apa namanya Pak Dokter? Landscape, apa namanya itu? Dena, apa namanya? Gambar. Pinginnya ruang tamunya berapa meter, berapa tingkat atau tidak, cornya, pondasinya ini, tapalnya seperti apa. Ini gimana kita berislam? Jalani aja, mana bisa? Coba Nabi punya map, berapa tahun berdakwah di Mekah, berapa tahun dakwah di Madinah. Kapan Nabi merekayasa ini dengan bimbingan Allah? Kapan terjadi perang? Bagaimana berdakwah? Di mana, kemana, bersama siapa? Kapan turun ayat-ayat ini? Apa kejadian ini? Allah saja punya rencana, apalagi kita. Masya Allah. Allah menurunkan apa? Ayat-ayat khamar. Allah menurunkan ayat-ayat harta warisan. Itu semuanya ada rencana. Ada istilah asbab nuzulnya. Kenapa ini tidak kita ambil? Masya Allah. Maka yang ketiga, poros perjuangan Islam ini komitmen terhadap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat orang ini berdebat, memimpin, rujukannya bukan Islam, bukan Rasulullah. Kalau enggak Belanda, Amerika, Cina. Gaya kapitalis, gaya sosialis, liberal. Syukur ada yang bertobat ini. Nah, saya tak mungkinlah saya bongkar, tak enak di sini. Sudah berapa tahun orang Islam Indonesia ini menderita? Sudah banyak kecewa. Jangan sampai 2 bulan menjelang Pilpres ini semuanya lupa dengan kekejaman, kepahitan umat Islam. Baru di debat. Sedih. Prinsip kemenangan Islam. 1. Janji Allah. Jadi kemenangan ini janji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah janji kepada siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal saleh di antara kamu, Allah akan kuasakan mereka di muka bumi sebagaimana Allah pernah menguasakan kamastakhlafal ladzina min qabli, yang dulu juga pernah Allah kuasakan kepada orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Jadi kita ini bukan orang yang pertama ingin memenangkan Islam. Dulu, kata Allah, sudah ada para nabi. Bahkan kisah Ashabul Kahfi
yang lari ke gua hanya untuk menyelamatkan agama, karena mereka tak boleh menampakkan Islam di depan penguasa-penguasa penyembah api dan matahari, sampai mereka bisa beribadah di dalam gua. Hebat. Masya Allah. Kita ini masih biasa. Prinsip yang pertama, jangan pernah kehilangan obsesi menang. Apa arti obsesi? Keinginan, semangat. Kalau Anda sudah putus asa, malu kita sama tentara-tentara Allah yang di Gaza itu. Betul ya? Tetap mereka berjuang, Pak. Bu, rumah roboh, istri meninggal, anak meninggal, hancur lebur. Bukan Israel Zionis ini bukan perang sama tentaranya, tapi yang diperangi rumah sakit, masjid, jalan raya itu dibongkar ya, pakai bulldozer. Jalan yang aspal itu dibongkar. Oh, ini perang atau merusak? Yang dicarinya anak-anak kecil, rumah penduduk. Coba. Tapi obsesi umat Islam itu tidak pernah merasa lemah, merasa tidak mampu, tidak sanggup. Jangan. Anda kuat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan pernah merasa lemah, sedih, apalagi kalian itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Syaratnya kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Kalau tak beriman, mundur. Karena ada iman. Untuk apa saya membela, misalkan bicara politik, bicara pemimpin? Untung bagi saya tak ada. Tim sukses tak ada datang ke saya, tak dapat mobil saya, baju aja tak dapat. Tapi saya berharap kata-kata saya ini menunjukkan ada keimanan, ada obsesi. Maka kita berharap seluruh umat Islam, kata ulama, jangan pernah kehilangan obsesi. Perang Ahzab. Pak, apa arti perang Ahzab? Perang Khandaq. Apa perang Khandaq? Perang parit. Turun ayat Allah surah Al-Ahzab. Wa izzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi adh-dhunun hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, mata terbelalak. Tentara kaum musyrikin datang jumlah yang banyak. Waktu hanya 6 hari, Rasul mengumpulkan sahabat. Ada ide enggak? Dia obsesi. Salah satu yang mengusulkan kita buat parit siapa?
Salman Al-Farisi. Digalilah parit, ada ketika itu ekskavator? Nggak ada. Umat Islam ketika itu untuk makan aja Bu, itu sulit. Sampai dalam kisahnya Bu, Pak, Nabi mengambil batu, mengganjal perutnya, diikat, digali. Kalau dalam beberapa sejarah, dalamnya 3 meter, lebarnya 6 meter. Dibuatlah kelompok-kelompok, setiap 10-20 orang menggali sekian. Disitulah datang mukjizatnya Rasul. Seorang sahabat tak tega menengok Rasul kelaparan. Sahabat, apalagi dipanggillah Rasul dengan beberapa sahabat, karena sahabat ini masak cukup hanya untuk beberapa orang. Kata Nabi, tidak usah, bawa aja makanan itu ke sini. Dibawa di sendok, udah dibawa sendok, cukup semuanya. Cukup, betul. Pernah dengar kisah ini? Kira-kira kalau pasrah gimana? Lumat lah. Tapi Nabi punya obsesi, gali, kata sahabat, gali. Ayo kerjakan. Kira-kira Pak, mencalonkan atau tidak mencalonkan kita di presiden, di mana posisi-posisi strategis ini, kira-kira Islam ini mati atau tidak? Tidak. Cuma kitanya yang rugi. Anda tidak punya sejarah dalam hidupmu membela agama ini. Saya ulangi, dengan kita atau tanpa kita, Islam ini menang atau kalah? Pasti menang. Pertanyaannya, Anda, saya masukkah dalam proyek kemenangan ini atau tidak? Nanti kalau nggak sesuai ceramah saya ini, boleh habis ini kita berdebat di sini. Maksudnya tukar pikiran. Pak Ngo, ini terutama ibu-ibu kita nih. Hari ini anak-anak kita ini harus tahu ini. Kalau cuma kuliah doang, kalau cuma sekolah saja, kerja saja, apa bedanya kita yang di kandang? Mereka bisa nggak sekolah, makan, cari rumput. Betul nggak? Hah? Mereka aja nggak sekolah bisa makan, gemuk-gemuk lagi. Kita udah kerja, udah ini kurus, udah. Bedanya kita harus menangkan agama ini. Gimana? Siap? Takbir. Ada seorang ibu di Palestina itu. Begini, jangan di sini. Berjuang, bela Islam ini. Nanti kita ketemunya di surga. Di ayat mayat. Dunia ini sebentar katanya. Khas, roh antar roh. Ijhad. Ada satu rumah sakit, dia mau menengok jasad ayahnya, dilarang sama dokter. Ngapa kau menangis? Siapkan kematianmu di bumi para nabi ini, katanya. Masya Allah.
Perhatikan, mata terbelalak, nyawa sudah di tenggorokan. 6 hari musuh datang, masih menggali. Datang musuh, ikhtiar obsesi sudah selesai, datang tentara Allah. Musim dingin, angin kencang, puting beliung, habis tenda-tenda musuh ini, habis dilanda kedinginan berhari-hari. Akhirnya mereka pontang-panting lari. Coba, mereka kaget, ini perang apa nih? Kok tiba-tiba ada parit? Ada satu perang itu ada sahabat namanya Kok. Ini mau perang yang dilawan tentara gajah. Coba lihat, ini ada obsesi. Tentara gajah ini akan melawan umat Islam, tentara berkuda. Kuda kalau udah melihat gajah takut. Ada seorang sahabat pejuang ini bilang, caranya supaya kuda tidak takut, kita buat patung gajah di tengah-tengah latihan kita ini, supaya kuda ini sering melihat postur gajah. Dibuat. Awalnya kuda takut, akhirnya sudah terbiasa melihat gajah. Perang menang. Jadi obsesi itu bukan hanya sekedar tapi ada keinginan. Yang kedua, berpikirlah dengan cara yang tak dipikirkan oleh lawan kita. Jadi kalau mau menang, standar kita harus di atas standar musuh. Paham Pak? Contoh, saya ambil contoh orang Zionis Israel. Apa kehebatan orang Hamas? Saya dapat informasi, terowongan Gaza itu, Palestina itu ada 3 tingkat. 1 10 sampai 20 meter. 2 40 meter. Terowongan yang paling bawah 80 meter. Saya dapat kiriman dari teman bahwa yang menggali ini adalah mahasiswa-mahasiswa. Kalau istilah kita magang. Jadi magangnya mahasiswa Palestina itu menggali dan mereka belajar geologi dunia pertanahan, tekstur tanah. Berpikirlah yang belum dipikirkan oleh musuh Anda. Sama kita mau berdagang, sama-sama jual teh es jumbo. Kalau Anda tidak berpikir berbeda yang dipikirkan rekan-rekan Anda nggak akan laku. Betul nggak Bu? Sama-sama jual ikan bakar, sama-sama jual bakso, bubur ayam, sama-sama jual online. Tapi kalau Anda tidak berpikir jauh, lebih jauh dibanding rekan-rekan Anda tertinggal. Begitu juga Islam ini. Di debat saja, kalau Anda tidak berpikir lebih dari lawan-lawan Anda akan kena bully, Anda akan kaya, apalagi membawa nama itu. Kita ini timnas
pemain sepak bola misalkan, membawa nama Islam, bukan hanya nomor sama nomor punggung, nama sama nomor punggung, bukan, tapi Islam. Maksudnya apa? Satu kemampuan untuk melampaui kemampuan musuh. Contohnya apa? Nih saya tulis kisah perang Yarmuk. Itu pasukan musuh itu udah macam ulat, banyak. Sayyidina Abu Bakar, sahabat Khalid bin Walid, sahabat yang lainnya ketika menengok pasukan umat Islam sedikit. Pak, tuh kita kalau dalam perang menengok pasukan musuh ada jet tempur, tank-tanknya Mirkava, tentaranya misalkan 500.000 orang, Hamas hanya 30.000 orang, 40.000 orang, kira-kira ciut tak kita? Kapal perangnya banyak, Israel Zionis, tentaranya, kapal selamnya banyak, nuklirnya ada, kira-kira gimana? Nah, coba lihat perang Yarmuk. Berkuda dia melihat pasukannya. Apa dia bilang? Ya ma'syaral muslimin, inna hadha yawmun min ayyamillah, akhlisu jihadakum. Hai kaum muslimin, hari ini adalah hari-hari Allah. Masya Allah. Komandan dia harus punya semangat melebihi semangat anggotanya. Ucapannya dia bilang, hari ini hari-hari Allah, akhlisu jihadat, ikhlaskanlah perjuangan kalian. Tenang, itu semua tenang. Apa kata Khalid? Daripada kalian sibuk menghitung jumlah musuh, lebih baik kalian sibuk memenggal kepala mereka. Urusan menang kalah nanti. Apa maksudnya? Supaya mereka tidak kalah mental tengok jumlahnya. Satu berdagang di ruko, satu lagi di tepi jalan. Saya tengok banyak kok yang berjual di tepi jalan itu rame juga. Kenapa? Ini penting sekali. Berpikirlah dengan cara melampaui cara berpikirnya musuh. Sama kami yang ceramah-ceramah, kalau berpikirnya ya assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, boleh juga. Tapi saya pun tak mau saya ceramah lagi, tidur semua ya, pulang boleh. Ini Pak, ini sengaja saya menjerit-jerit ini karena cuaca AC, karpet, entah-entah habis ini ada belas sarapan. Otaknya pikiran ini enak nggak di sarapan? Lama kali ceramah nih. Tapi bagi kami tidak. Apa kira-kira semangat yang bisa kami hadirkan supaya ayah maknya bilang ke anaknya, ke cucunya, bela Islam? Itu maksudnya. Kondisi udah begini, ceritanya masih cerita wudhu, kacau kita. Umat Islam udah porak-porandakan, cerita kita masih cerita toharoh.
Saudara-saudariku atau nenek, marilah kita beriman kepada Allah, sehingga nanti kita di alam kubur baik, selamat masuk surga. Kira-kira enak? Hah? Saya pun suka ceramah begitu, normatif. Cuman bagi atau nenek, kalau begini saya pun tahu. Jangan-jangan yang sering ke masjid ini dianggap tak beriman katanya. Marilah kita ramaikan masjid ini, padahal atau yang mau ceramai dari dulu dah ke masjid. Mana? Maka saya kadang harus ada nilai lebih. Apa yang mau saya sampaikan? Apa yang mau dibawa pulang oleh hatu nenek zaman now ini, yang orang keramaian lebih banyak depan awal, yang ke mall SKA lebih ramai, pasar berdekatan, maksiat menjual aurat lebih banyak, Islam dilihat ditontonkan porak-porandakan. Suara kita umat Islam ini diperhatikan hanya menjelang pemilu saja. Betul ya? Ambil simpatik mereka, datang bawa gula, bawa beras, bawa duit. Nah, pilih saya. Senyum-senyum semua balik orang di tepi jalan. Padahal dulu partainya lah yang menghina Islam. Padahal organisasi mereka lah yang membenci azan, teman-temannya lah yang menghina Quran. Sekarang kenapa? 5 tahun sekali aja. Ibu-ibu ini pun suka. Apa yang kurang, Bu? Rebana, kasih rebana, sajadah, Quran. Semua hari ini aktif. Semua nih, masalah anak muda ngumpul, main bola ada, futsal ada, dangdutan ada, kajian-kajian ada. Kemarin ente kemana, bos? Sebelum-sebelumnya kenapa Anda tak pernah ke masjid? Peci selama ini tidak ada, jilbab tak ada. Sekarang cantik kali kawannya. Solehah, mukminah. Dulu-dulu waktu undang-undang cipta kerja mau disahkan, kau ikut mengetok, kau ikut mendukungnya. Sekarang, buruh harus, Islam harus. Otak. Kita harus hari ini jangan sempat kehilangan obsesi, Pak. Yang menderita siapa? Anak-anak kita besok, Pak. Sedih nanti anak-anak kita. Kita masih oke, anak-anak kita. Ada satu hadis begini, kenapa saya sampaikan? Ini ngeri sekali, Pak. Ternyata kejadian sekarang ini ada dalam hadis Nabi. Dan hadis itu dimuat dalam kitab ensiklopedi akhir zaman. Hadisnya kata Nabi, ya Rasul, kapan kami ketika itu sulit mengajak orang baik dan sulit mencegah dari kemungkaran? 3 kata Nabi. Ini pernah saya sampaikan di beberapa kajian. 1, kalau nanti orang tuanya itu apa? Moralnya rusak. Nanti terjadi kata Nabi, para senior ini, pemimpin orang-orang hebat ini sudah tak bermoral.
Coba hari ini lihat, supaya dipilih aja kerjanya joget aja. Saya belum pernah mendapatkan zaman seperti ini kecil-kecil dulu. Pemilu yang taunya musik, artis. Ada saya lihat di dalam satu ruangan kementerian, ting 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 ting. Dewan Rakyat, mama berjilbab. Mohon ya, kalau kalian pun di dalam partai itu, entahlah bantai kalian lah itu, rusak kalian dah kalian. Tapi saya lawan itu. Kenapa? Kata Nabi, nanti zaman itu orang tua, pemimpin-pemimpinnya moralnya rusak. Bahkan kalimatnya al-fahishah, maknanya apa? Pezina. Kedua, wal mulku fi sigharikum. Ketika itu kekuasaan di tangan anak-anak kecil. Ada hadis yang lain, ngeri lagi. Tadi malam saya buka hadisnya. Imaratus sibyan, penguasa-penguasanya adalah bayi-bayi. Bahasanya apa? Belum cukup umur, masih baligh pun enggak jelas. Mau kencur kata tuh. Itu ada hadisnya, Pak. Yang ketiga, kata Nabi, selain moral rusak di orang tuanya, di pemimpinnya, kekuasaan di tangan anak-anak kecil, wal ilmu fi rusalikum. Kata Nabi, ilmu di tangan orang-orang rendahan. Maksudnya apa? Ulamanya penjilat. Terhina, ngasih hukum sembarangan, memberikan fatwa sembarangan, berpihak kepada kebatilan. Itu maksudnya. Kenapa? Ada kata ulama hadis lagi, wal ilmu fi rusalikum. Ternyata yang memegang dan memberikan pengarahan kepada umat, penyuluh itu adalah siapa? Al-fusaq, orang-orang fasik. Pak, Bu, besok Bapak Ibu punya masalah, datang ke orang tua. Orang tuanya berjoget. Aneh nih, tak jadilah. Pergilah ke pemerintah. Pemangku pemerintahnya siapa? Anak kecil. Ayo, kok kete? Baca lu. Balik. Pergilah ke ulama. Belilit. Pakaiannya hebat, tapi udahlah. Kira-kira gimana, Pak? Kira-kira ketika itu apa yang menjadi tanda tanya di hati kita? Apa kira-kira, Bu? Apa kata Nabi yang tadi? Ketika itu sulit untuk mengajak orang baik. Ketika itu sulit untuk melarang orang. Akhirnya apa? Pasrah. Penting. Pusing. Edan, zaman edan. Ada itu sekarang nih. Sekarang ini begitu. Nengok ulah orang tuanya edan. Nengok pemimpinnya. Nengok nanti ulamanya. La ilaha. Hati-hati, Pak. Saya mohon maaf saya sampaikan ini. Ini poin terakhir saya sampaikan, ya. Jangan pernah kita mundur. Mindsetnya menyerah. Kalau kita ingin punya prinsip menang, jangan pernah kehilangan obsesi. Yang kedua, Pak, berpikirlah
di atas kemampuan rata-rata musuh-musuh kita. Yang ketiga, apa tadi? Mindsetnya Pak, bukan bertahan Pak, tapi Pak nyerang Pak. Maksud menyerangnya Pak, lakukan, buat, bukan putus asa kita. Saya kawan saya, siapa namanya? Dia kiai pesantren, Dr. Mursyid, DPD RI. Jumpa pernah satu hari. Muhammad Mursyid. Ini bukan mau mengkampanyekan dia, tidak. Saya mau nanya, Ustaz, berapa habis? Kenapa mau mencalon? Satu TPS itu biaya saksinya 200.000 sampai 300.000. Normal kalau menyuruh orang 9 miliar. Tapi dia coba, kata dia, membangun murid-murid dia, wali santri, teman-teman dia, ingin kalian coba lihat suara saya nanti, jaga. Saya tak punya uang, kata dia. Menangis. Artinya pun kalau menang takdir Allah, itu umat Islam. Gimana Pak? Tapi kalau duduk besok dia habis proyek saya. Ya, jadi mindset kita lakukan Pak untuk agama ini. Apa yang bisa kita lakukan? Begitulah tentara Gaza itu. Oh, sholat juga, tahajud juga, baca Quran juga, duha, hafiz Quran, tapi mereka masih mau menolong agama ini. Masuk Islam orang di Eropa, gara-gara mereka perang itu, yang masuk Islam di mana? Laku Al-Quran di Eropa, hampir 10.000 Al-Quran, kata mereka itu banyak masuk Islam, banyak yang mempelajari Al-Quran. Dakwah, Masya Allah. Nah, ini tantangan kita ke depan supaya anak cucu kita adalah hafal Quran juga, pembela Islam juga, tapi mereka juga meneladani Rasulullah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.